Yo, koyo. Aku luka. Oke, yang sudah gabung lagi di 0855420912, saya sapa terlebih dahulu. Ada Bani Adam di Penolawen. Saya tadi lewat loh di depan bengkelmu ya. Aduh, saya tadi lewat pas bengkelnya udah tutup. Masih buka nggak ya jam segini? Mas Bani Adam. Oke, Bani Adam nih komentar gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Ribut, selamat malam juga Bani Adam yang ada di mana di Podosugih ya. Hadir dan nyimak nih sambil ikhtiar nunggu pasien tambal ban. Oke deh, tetap semangat berusaha ya. Soal waktu, nah ini dia. Waktu adalah anugerah yang tak ternilai dari Sang Maha Kuasa. Ketika aku bangun tidur selalu bersyukur alhamdulillah. Karena ketika kita bangun tidur itu bukan karena kita beruntung, namun karena kita masih diberi kesempatan oleh Sang Maha Kuasa. Bikin ragu aja nih. Oke deh. Nanti ya. Tapi ini dia, kalau sudah ngomongin soal apakah waktu adalah anugerah, ya udah selesai. Iya, ini dalam konteks yang lebih apa ya? Kita coba pikirkan, why? Kenapa sih waktu itu ada dan mengapa sih manusia harus berada di dalam waktu? Benarkah manusia itu berada di dalam waktu atau waktu adalah dimensi yang lain atau sesuatu yang lain yang sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan kita atau banyak banget nih hal-hal. Tapi yang menarik itu tadi penelitian mengenai ini ya, riset yang dilakukan oleh Amerika bahwa ternyata pandangan jarak jauh ya itu bisa dilakukan. Kalau dunia kita ya di di tradisi ilmu zaman dulu itu ada yang namanya kaca benggala, ya kan? Nah, kayak mak lampir itu kasih taruh tuh cermin air gitu, terus kemudian bisa dilihat apa yang mau kita lihat. Jadi ada semacam koordinat tertentu sehingga kita bisa memantau pergerakan orang. Wow, keren. Tapi apakah itu real? Nah, penelitian di Amerika nampaknya memberikan kita bukti ya, salah satunya. Oke. Dan itu dilakukan sebagai salah satu cara Amerika waktu itu dalam Perang Dingin ya, untuk memata-matai Uni Soviet dan lain sebagainya, negara-negara yang dianggap musuh pada waktu itu. Jadi tanpa harus mengirimkan intelijen ataupun intel-intel ke negara-negara tersebut atau agen-agen. Nah, jadi cukup duduk aja di rumah gitu ya, bisa memantau. Ya kayak kita ini ya, nungguin lilin gitu ya. Sementara yang lainnya nyamar jadi apa nih? Kalau kita tuh babi ngepet gitu ya. Tapi begitulah. Ternyata dunia sains pun ada macam-macam yang kayak gini. Bahwa ternyata nggak melulu ya hal-hal yang sifatnya kelihatannya rasional, tetapi sebenarnya ada juga hal-hal yang sebenarnya juga ikutan diteliti. Jangan salah, di tentara Amerika itu ya, salah satu kurikulum yang diajarkan di tentara Amerika itu adalah santet juga diajarkan di sana. Iya, jadi mereka juga punya kemampuan untuk menangkal santet juga. Siapa bilang mereka nggak begitu? Mereka juga begitu. Gitu. Ada Samsul di Talun ya. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam Samsul alias Ipin. Dengar pembahasan ini jadi keinget bentrok cyber antara Blackwater versus PMC Wagner. Ya benar. Yang saling intai dengan satelit mereka. Yap, betul, begitulah. Nah, logika aja deh. Satelit itu apa ya? Menurutku aneh aja sih ya. Anehnya gini loh. Iya, dia mungkin bisa dilogikakan, dirasionalkan. Tetapi cara kerjanya kan cara kerja lewat gelombang ya. Nah, gelombang artinya gelombang itu bisa kita manfaatkan. Persoalannya kita sebenarnya bisa nggak ya tanpa menggunakan alat-alat semacam itu untuk menggunakan gelombang? Sangat mungkin bisa. Nah persoalannya kita mau nggak menggunakan tubuh kita sebagai media? Ini jadi apa ya? Terlalu dalam nih pembahasannya. Udah deh, saya mau ke buku aja. Oke, tadi sudah ngomongin soal di sini adalah di sana ya.
ketika di sini adalah di sana. Wah. Saya akan lanjut lagi ke bagian berikutnya yang ditulis oleh Greg Braden dengan judul kecil bahasa yang mencerminkan realitas. Nah, ini asik nih. Saat sains barat baru mulai memahami makna hubungan kita dengan waktu dan ruang dalam konteks keterkoneksian, leluhur pribumi kita telah menyadarinya. Ketika meneliti bahasa suku Hopi misalnya, ahli bahasa Benjamin Lee Whorf menemukan bahwa kata-kata mereka secara langsung merefleksikan pandangan terhadap semesta. Dan pemikiran mereka tentang siapa kita sebagai manusia sangat berbeda dengan cara kita memikirkan diri sendiri. Mereka melihat dunia sebagai entitas tunggal dengan semua yang berada di dalamnya terkoneksi pada sumbernya. Wow, keren nih. Dalam buku yang inovatif, Language, Thought, and Reality, bahasa pikiran dan realitas, ya, Whorf mencatat, dalam pandangan suku Hopi, waktu melesap dan ruang berubah sehingga tidak lagi menjadi ruang yang homogen atau ruang tanpa waktu di mana segala peristiwa terjadi serba seketika. Seperti halnya ruang dalam mekanika Newtonian klasik atau intuisi kita. Dengan kata lain, suku Hopi tidak memahami waktu, ruang, jarak, dan realitas sebagaimana cara kita memahaminya. Dalam pandangan mereka, kita berada di alam semesta tempat segalanya hidup, terkoneksi, dan terjadi saat ini. Dan bahasa mereka mencerminkan pandangan itu. Sebagai contoh, ketika memandang lautan dan melihat gelombang, kita bisa saja berkata, lihat gelombang itu. Padahal kita tahu dalam realitasnya gelombang tersebut tidak eksis secara mandiri. Ia ada di sana karena gelombang-gelombang yang lain. Tanpa proyeksi bahasa, kata Whorf, tak ada seseorang pun yang pernah melihat gelombang tunggal. Yang kita lihat adalah sebuah permukaan yang bergelombang dan terus berubah. Dalam bahasa Hopi, mereka akan berkata bahwa lautan tengah bergelombang untuk mendeskripsikan kondisi air saat itu. Lebih tepatnya lagi, menurut Whorf, suku Hopi mengatakan wulalata, yang berarti gelombang-gelombang yang berlangsung, sekaligus bisa memberikan perhatian pada satu tempat di gulungan ombak sebagaimana kita melakukannya. Dengan cara ini, meskipun mungkin terdengar aneh bagi kita, sebenarnya mereka lebih akurat ketika menggambarkan dunia. Melalui pola pikir yang sama, konsep waktu sebagaimana yang sering kita pikirkan memiliki makna yang sepenuhnya baru menurut keyakinan suku Hopi. Penelitian Whorf mengungkapkan bahwa yang termanifestasi terdiri dari semua yang bisa diakses oleh panca indera sekarang dan kemarin, semesta fisik yang historis. Tanpa upaya untuk membedakan antara masa kini dan masa lalu, tetapi meniadakan semua yang kita sebut masa depan. Dengan kata lain, suku Hopi menggunakan kata-kata yang sama untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dan yang telah terjadi. Berdasarkan bahasan sebelumnya, tentang waktu dan bahasa ini sangat masuk akal. Orang-orang Hopi mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan yang telah dipilih seraya membiarkan masa depan tetap terbuka. Dari implikasi-implikasi bahasa Hopi hingga penglihatan jarak jauh yang bisa dibuktikan menunjukkan betapa hubungan kita dengan ruang dan waktu jelas melampaui pemahaman tradisional. Esensi fisika baru mengisyaratkan bahwa ruang dan waktu
tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika memikirkan kembali apa makna jarak di dalam matriks ilahi, jelas kita pun harus mempertimbangkan hubungan kita dengan waktu. Disinilah kita akan melihat kemungkinan yang sangat menarik. Ya, Braden kemudian melanjutkan dengan judul kecil, ketika nanti adalah kini. Gimana ya konsepnya ketika nanti adalah kini? Mau tahu? Tetap aja di sini ya. Jangan pindah kemana-mana. Tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Serbuk. Iya.